Cek. Bismillah. Suara jelas nggih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bergabung kembali dan berjumpa kembali lewat jaringan, lewat dunia maya, dalam rangka kembali melanjutkan ikhtiar kita dalam upaya memahami kitab Jurumiyah, yaitu kajian syarah Jurumiyah. Semoga apa yang kita upayakan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudahan untuk mengerti dan juga mempraktekkannya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah, menegakkan dan juga mengamalkan sunnah, sehingga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, kemudian kita mendoakan baik kepada Syekh Jurumiyah yang memiliki kitab atau yang mengarang kitab, dan juga kepada penulis syarah-syarahnya. Semoga ilmu-ilmu mereka bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan kita yang mempelajarinya mendapat berkahnya dunia dan akhirat. Baik, kita malam ini melanjutkan pembahasan syarah Jurumiyah, di mana pada pertemuan 1 minggu yang lalu kita sudah membahas sampai pada bait mana kemarin? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Kita sudah sampai situ kemarin. Kita sudah membahas tentang apa itu i'rab, apa yang dimaksudkan dengan awakhiril kalimi, dan apa yang dimaksudkan dengan ikhtilaf awamil yang masuk pada kalim. Nah, kita sudah sampai di situ pembahasannya kemarin. Nah, maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada lafaz lafzan au
takdiran. Apakah yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Syekh Jurum dengan kalimat lafzan dan takdiran itu? Nah, maka malam ini akan kita balas itu terkait lafzan dan takdiran. Di mana insyaallah mengatakan wa yaqulu Ibnu Al-Jurumi rahimahullah wa adalah huruf apa dia? Istifna, sebagai tanda awal kalimat. Kemudian ada yaqulu. Yaqulu ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali oleh huruf ya. Kemudian apa i'rabnya? I'rabnya adalah rafa. Kenapa i'rabnya rafa? Karena dia tidak kemasukan penasab dan juga tidak kemasukan penjazm. Sehingga satu-satunya i'rab yang pantas padanya adalah rafa. Yaqulu ini asal katanya apa? Asal katanya adalah qala. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Dia ajwab atau memiliki huruf illah di tengahnya, yaitu alif di tengahnya. Aslinya dia kalau di lal dicek sorobnya, aslinya dia yaqulu. Nah, qala yaqulu. Kemudian karena dia ilah, huruf harokat fa fi'ilnya dihilangkan ininya, harokat fa fi'ilnya dihilangkan, jadilah dia tidak berharokat. Kemudian harokat ain fi'ilnya dipindahkan ke huruf fa-nya. Jadilah dia yaqu. Jadilah dia yaqulu. Apa maknanya? Maknanya berkata. Berkata adalah kata kerja atau fi'il. Maka kalau fi'il, kita perlu mencari siapa yang bekerja atau siapa yang berbuat, yang disebut dengan fa'il. Bagaimana kaidah mencari fa'il? Nah, kalau yang di kelas privat sudah kita berikan rumus-rumus mencari fa'il. Apa yang pertama? Yang pertama, perhatikan bentuk fi'ilnya. Apakah fi'ilnya ini mufrad, musanna, ataukah jamak? Kalau fi'ilnya mufrad, maka fa'ilnya bisa berada di dalam dan juga bisa berada di luar fa'ilnya. Di luar fi'ilnya. Kalau kita menentukan fa'ilnya berada di luar, maka kita harus mencari isim yang pantas dibaca rafa. Kenapa? Karena i'rab fa'il harus rafa. Maka yaqulu, kita membutuhkan untuk mencari fa'ilnya. Di mana fa'ilnya? Di luar. Maka cari isim yang cocok dibaca rafa. Mana dia? Yaitu Ibnu.
Maka Ibnu Al-Jurrum ini adalah fa'il dari yaqulu. Arti siapa yang berkata? Yang berkata adalah Ibnu Al-Jurrum atau Syekh Jurum. Berkatalah siapa? Ibnu Al-Jurrum rahimahullah, lafzan au takdiran, akan lafaz atau takdir. Nah, saya Jurum dalam baitnya mengatakan ada kalimat lafzan dan takdiran. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan au takdiran. Nah, di kalimat atau bait syair yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Jurrum itu beliau menyebutkan kata lafzan au takdiran yang bermakna secara lafaz atau takdir, diperkira-kirakan. Apakah yang dimaksudkan secara lafaz dan apakah yang dimaksudkan secara ditakdir, diperkira-kirakan. Maka disyarah oleh Dr. Aiman, yuhtamalu ay yarji'a qawluhu, yuhtamalu dimungkinkan, ihtamala yahtamilu, wazannya ifta'ala yafta'ilu. Kemudian dia majhul, bentuknya pasif, sehingga dia bunyinya yuhtamalu. Harusnya yahtamilu, tetapi karena dia majhul, dia menjadi yuhtamalu. Nah, sehingga ketika majhul pun diartikan bukan memungkinkan atau mungkin, tetapi dimungkinkan. Dimungkinkan berarti kalau majhul dia membutuhkan naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya berbentuk isim masdar muawwal. Ay yarji'a qawluhu, yuhtamal dimungkinkan, ay yarji'a, kembalilah, qawluhu ucapan saya Ibnu Jurrum tadi, kembali kemana? Yaitu lafzan dan takdiran ke liikhtilafil awamili. Jadi dimungkinkan, kata Dr. Aiman, ada kemungkinan pertama bahwa kata lafzan atau takdiran yang ada dalam bait syair Syekh Jurrum itu yang pertama dimungkinkan kembali kepada kalimat liikhtilafil awamili. Maksudnya yang secara lafaz dan takdir itu awamil yang masuk itu, awamil yang berbeda-beda itu bisa secara lafaz atau bisa secara takdir. Wa yakunul makna, maka menjadilah maknanya itu annal awamila, sesungguhnya awamila. Nah ini annal awamila. Kenapa tidak dibaca awamilu? Karena dia diawali oleh anna. Ingat, anna itu adalah tanda nasab atau penasab yang masuk pada isim, di mana fungsinya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Maka al-awamil walaupun dia di awal kalimah dan cocok menjadi mubtada. Kenapa? Karena dia isim dan ma'rifah di awal kalimah. Tapi karena dia sudah kedahuluan anna, maka dia hilang kedudukan sebagai mubtada'nya. Tetapi dia menjadi atau mendapat kedudukan yang baru, yaitu sebagai isim anna. Sehingga yang dulunya dibaca rafa berubah dia menjadi dibaca nasab. Tidak annal awamilu, tetapi menjadi annal awamila. Kenapa? Karena menjadi isim anna. Nah, isim anna membutuhkan khobar. Khobar itu sama mencarinya seperti khobar biasa. Ada kalanya dia diurutkan dari atas. Ada kalanya dia adalah isim yang cocok dibaca rofa. Isim mufrad yang cocok dibaca rofa. Idofah yang rofa. Atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Atau sebuah jumlah berupa jar dan majrur. Maka cari dulu isim yang mufrad yang cocok dibaca rofa. Ada tidak? Ada, cuman dia sudah didahului oleh takunu. Takunu, di mana ini adalah kana dan ikhwatuha lagi. Berarti tidak ada. Berarti apakah khobar dari annal awamila ini?
Nah, lihat, ternyata ada qad. Apakah qad ini? Kemarin yang di kelas privat kita katakan bahwa qad itu adalah penanda fi'il. Berarti setelah qad itu adalah fi'il. Qad ini adalah huruf apa? Penanda fi'il. Berarti setelah qad dia pasti fi'il. Maka takunu ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Cuman dia bentuknya adalah kana wa akhwatuha. Adalah fi'il, tapi fi'il mudhari yang berbentuk bentukan atau anak pinaknya dari kana wa akhwatuha dalam bentuk takunu. Sama kana wa akhwatuha, kana dan bentukan-bentukannya itu dia tetap berfungsi sebagaimana dia adalah penasab yang masuk pada isim. Apa fungsinya? Fungsinya adalah merofakkan isim dan menasabkan khabar. Tetapi istimewanya kana dan teman-temannya daripada ina, kalau ina itu isimnya pasti di luar. Nah, walaupun sama-sama penasab, tetapi bedanya ina dan kana, isimnya ina itu pasti di luar. Tidak ada isim ina ada dalam innanya. Tetapi kana ini meskipun dia sama-sama penasab dari sama seperti ina, tapi dia memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena bentukannya adalah fi'il. Maka karena bentukannya adalah fi'il, dia bisa memiliki isim yang ada di dalam kalimatnya sendiri, di dalam kananya sendiri. Sebagaimana fi'il bisa ada dalam, sebagaimana fa'il bisa ada dalam fi'ilnya. Maka takunu ini memiliki isim yang bersembunyi di dalam apa namanya? Di dalam katanya tersebut. Qad takunu, sehingga dibaca qad takunu malfudhatan. Sehingga ketika diterjemahkan wa yakunul makna, dan adapun maknanya itu annal awamila, sesungguhnya awamil itu qad kadang-kadang takunu beradalah ia apa beradalah awamil itu tadi malfuzatan secara lafaz, dilafazkan, misla inna wa akhwatuha wa kana wa akhwatuha wa huruful jarri. Nah, jadi ini kan kita sedang membahas makna dari kata atau maksud dari kata lafzan au takdiran. Kata Dr. Aiman, pengarang Al-Kafi fi Syarhil Ulumnya ini, kata lafzan au takdiran itu pertama mungkin saja dia kembali ke kalimat ikhtilafil awamil. Sehingga maksudnya adalah awamil-awamil yang masuk, yang berbeda-beda, yang masuk pada i'rab itu kemarin kita bahas, dia bisa saja apa namanya? Secara lafaz atau secara takdir. Kadang-kadang dia secara lafaz, contohnya inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha itu kan secara lafaz, artinya ada dalam teksnya. Nah, itu kan awamil-awamil yang masuk kepada isim atau kana wa akhwatuha. Itu kan juga awamil-awamil yang masuk pada isim atau huruf jar. Huruf jar itu kan juga awamil-awamil yang masuk pada isim. Nah, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan huruf jar itu adalah awamil-awamil yang masuk pada isim dan dia ada dalam teks. Sehingga dia malfuzah, ada dalam lafaz. Nah, terlihat dalam teks. Wa qad takunu muqaddaratan, dan dia kadangkala juga bisa muqaddarah, dikira-kira. Dikira-kira ini dia enggak ada dalam teks, tapi sebenarnya ada. Nah, jadi di dalam teks secara tekstual dia tidak ada, tetapi sebenarnya ada. Contoh, ka'anna yuqalu, seakan-akan dikatakan. Contoh, ada orang bertanya, maza ta'kulu? Fatakulu asalan. Fatakulu asalan. Apa yang kamu makan? Lalu dia jawab, saya makan asal. Asal ini apa ya? Madu atau apa? Lupa saya. Nanti dicek. Asal adalah, dia jawab, saya makan asalan.
Atau dia menjawab, saya makan as-samaka, ikan misalnya. Jadi memang tidak ada dalam teks ini apa namanya penyebab dia ini dibaca nasab. Ini kan tiba-tiba dibaca nasab. Dia langsung menjawab dengan kata asalan. Ini kan i'rab ini, mu'rab dia. Nah, secara teks tidak ada di situ yang menyebabkan dia menjadi nasab. Tetapi sebenarnya ada secara takdir. Wa takdiru akulu asalan. Takdirnya ada, yaitu fiil. Fiil akulu. Aku makan asalan. Atau aku makan asal. Nah, fal amil fil asalan, maka amil yang menyebabkan perubahan bacaan pada kalimat asalan itu huwa fi'lun muqaddarun, adalah fi'il yang muqaddarah atau fi'il yang dikira-kirakan. Dalla alaihi al-fi'lul awwali al-mawjudi fi su'ali, yang ditunjukkan atau yang diindikasikan oleh fi'il yang ada pada pertanyaan. Jadi dia secara teks memang tidak ada, tetapi secara apa namanya muqaddarah dia bisa dimunculkan, bisa diadakan. Nah, ini maksud yang pertama dari kalimat lafzan au takdiran yang ada dalam bait jurumiyah, di mana Syekh Ajurun mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan au takdiran. Nah, pendapat yang pertama mengatakan lafzan dan takdiran itu kembali pada likhtilafil awamil, perbedaan awamil yang masuk pada i'rab. Jadi awamil-awamil yang masuk pada i'rab itu bisa secara lafaz dan bisa secara takdir. Dia bisa secara lafaz ada dalam teks, contohnya inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, huruf jar dan lain sebagainya. Dan juga bisa dia tidak ada dalam teks, tetapi dia bisa diadakan karena dia muqaddarah, ditakdirkan ada. Contohnya tadi, madza ta'kulu, apa yang kamu makan? Kemudian orang menjawab as-samaka, ikan langsung. Nah, itu kan setelah takdir tidak ada, cuman dia orang paham. Dia maksudnya menjawab, saya makan ikan. Nah, secara tidak langsung ikan itu posisinya menjadi maf'ul bih. Karena dia menjadi maf'ul bih, maka dia dibaca nasab. Nah, penyebab dia dibaca nasab itu memang tidak ada dalam teks, tetapi dia ada secara muqaddarah, dikirakan ada. Seperti itu. Nah, pendapat yang kedua, yuhtamalu ayyarji'a, ini sama bentuknya tadi seperti yang di atas, yuhtamalu ayyarji'a qawluhu. Lalu yang pendapat yang kedua, dimungkinkan pula kembali perkataan Syekh Ibnu Jurum, yaitu lafzan atau takdiran tadi, ila qawlihi taghyiru awakhiril kalimi, pada kalimat taghyiru awakhiril kalimi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya kalimat lafzon atau takdiran itu dimungkinkan atau bisa jadi kembali pada perkataan taghyiru awakhiril kalimi, kembali pada kalimat perubahan akhir-akhir kata-kata. Jadi kalau kalimat lafzan dan takdiran itu kembali pada taghyiru awakhiril kalimi, maka konsekuensinya yang dimaksudkan adalah perubahan akhir kata itu bisa secara lafaz, yaitu terbaca dalam teks, dan bisa juga secara takdir, tidak terbaca dalam teks. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Nah, kita baca. Wa yakunul makna anna taghyira awakhiril kalimi qad yakunu zahiran malfuzan misla yashrabu tariqun labanan fanajid anna dhabta akhir kulli kalimatin qad taghayyara wa taghyiru huna zahirun wa huwa dhammatu ala akhiril fi'li yashrabu wa dhammatu aidan ala akhiril fa'ili tariqun wal fathatu ala akhiril maf'uli bih labanan fa'alamatul ibrabu huna syai'un zahirun. Nah, ketika perubahan itu
secara zahir atau malfuz dilafazkan. Contoh, kita mengucapkan yashrabu tariqun labanan. Nah, yashrabu tariqun labanan. Itu kan perubahan akhirnya itu bunyi, nampak dia. Yashrabu, ujungnya dibaca dhammah. Kemudian tariqun, dia fa'il, ujungnya dibaca dhammah. Labanan, ujungnya dibaca nasab, dia menjadi maf'ul bih. Nah, itu kan perubahan-perubahan yang nampak, perubahan-perubahan yang zahir. Artinya, perubahan di sini, perubahan yang zahir, perubahan yang nampak. Ini menurut pendapat yang kedua, bahwasanya lafzon atau takdiran yang ada dalam bait syair Jurumiyah ini kembali kepada ungkapan Syekh Ibnu Jurum, yaitu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan-perubahan akhir kata. Maka konsekuensi yang pertama, perubahan-perubahan akhir kata itu bisa secara zahir dan bisa secara takdir, bisa secara lafaz dan bisa secara takdir. Mana contoh secara lafaz? Contoh secara lafaz, contohnya tadi, yashrabu tariqun labanan. Yashrabu, dia fi'il mudhari, dibaca rafa. Kenapa rafa? Karena tidak kemasukan nasab dan tidak kemasukan penjazm. Sehingga yashrabu itu jelas ujungnya dibaca bunyi dia. Berarti dia perubahannya zahiran malfuzah atau zahiran malfuzan. Dia zahir dan dilafazkan, bunyi dia. Dan juga fa'ilnya mana? Tariqun. Tariqun juga bunyi kun ujungnya. Fa'il berkedudukan sebagai fa'il. Nah, tariqun ini bunyi. Ada bunyi kun dia. Nah, maka dia perubahan secara zahir dan lafzon, nyata dan secara lafaz. Juga ada labanan. Bunyi juga dia, ada bunyi nan ujungnya. Maka perubahan ini disebut perubahan zahir atau secara lafaz. Dan ada juga kata-kata itu, perubahan akhir kata itu, dan dia tidak ada secara lafaz, tetapi dia berubah. Ada perubahannya, kedudukannya, tetapi dia tidak bunyi saja dilafazkan. Maka disebutkan di sini, qad yakunu taghyiru dhabti awakhiril kalimi muqaddaran idza kana al-harful akhiru min hurufil illati ats-tsalasati. Nah, kadangkala ada pula perubahan akhir kata itu secara lafaz, secara muqaddar, secara perkiraan. Artinya dia tidak bunyi dilafazkan. Kapan itu? Dengan syarat apabila huruf akhir dari setiap kalimat atau huruf akhir dari setiap kata itu adalah salah satu di antara huruf-huruf illah yang 3. Apa dia? Yaitu alif, waw, dan ya. Nah, ada alif, waw, dan ya. Nah, apabila akhir sebuah kata atau akhir sebuah kalimat adalah 3 huruf ilat ini, maka dia mu'rab sebenarnya, berubah. Tetapi hanya saja mu'rabnya, perubahannya itu muqaddarah atau diperkirakan. Dan dia tidak berbunyi di dalam lafaz. Contohnya mana? Contoh, safara Mustafa, ra'aitu Mustafa, salimtu ala Mustafa. Nah, itu kan Mustafa di ujungnya itu bunyinya Mustafa semua. Seolah-olah tidak ada perubahan. Padahal dia berubah kedudukannya. Artinya dia mu'rab. Tetapi dia muqaddarah. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh apa? Oleh salah satu di antara huruf illah, yaitu alif lazimah. Safara Mustafa. Mustafa di sini harusnya dibaca rafa. Kenapa dia dibaca rafa? Harus dibaca rafa karena dia adalah fa'il dari safara. Tetapi
di sini tidak terlihat, tidak dibaca mustafayun. Kenapa? Nah, karena akhirnya adalah huruf illat, sehingga bunyi perubahannya tidak nampak atau tidak terbunyi, dia muqaddarah, diperkira-kirakan. Yang kedua, ra'aitu Mustafa. Ini pun sama, harusnya berubah, dia menjadi nasab, harusnya dibaca ra'aitu Mustafan. Tetapi di sini tidak. Kenapa? Tidak bunyi perubahan i'rabnya, karena dia adalah akhir katanya adalah huruf illat. Tahu apa itu huruf illat? Huruf illat itu huruf cacat, sehingga dia tidak berbunyi akhir katanya. Yang ketiga contohnya mana? Contohnya salimtu ala Mustafa. Contoh yang ketiga, salimtu ala Mustafa. Saya bersalaman kepada Mustafa. Mustafa yang ketiga di sini harusnya dia jer, Mustafayin harusnya. Tetapi dia tidak berbunyi. Kenapa dia tidak berbunyi? Karena dia akhir katanya adalah huruf illat, sehingga dia tidak berbunyi. Tahu perubahan i'rabnya secara muqaddarah. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah jer muqaddarah. Maka disebutkan fanajid anna lafza Mustafa fil misalil awwal fa'ilun marfu'un. Maka kita dapati bahwa lafaz Mustafa pada contoh yang pertama dia adalah fa'il yang dibaca rafa, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dan alamat rafahnya atau tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Wa ja'a fil misali as-sani maf'ulan bihi mansuban wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Dan kita dapati contoh yang kedua, dia Mustafanya menjadi maf'ul bih yang dibaca nasab. Mana tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Wa ja'a fil misali as-salisi isman majruran wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu. Dan juga kita ketemui bahwasanya di contoh yang ketiga kata Mustafa itu menjadi isim yang dibaca majrur. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar. Mana tanda jarnya? Tanda jarnya adalah kasroh muqaddarah. Secara di teks dia tidak ada lafaz, tidak ada garis kasrohnya, dan tidak dibaca bentuk kasrohnya, tidak dibaca bentuk rafa'nya, dan tidak dibaca bentuk nasabnya. Hanya saja dia muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena dia berakhiran huruf illat, huruf cacat. Falabzu Mustafa fil amsilati as-salasati mu'rabun. Maka lafaz Mustafa dalam 3 contoh tadi dia mu'rab atau menerima perubahan. Kenapa? Lianna akhirahu yataghayyaru takdiran. Karena akhir-akhir kalimatnya atau akhir-akhir katanya itu berubah, yataghayyaru, mengalami perubahan, takdiran. Namun dia berubah secara takdiran, perkiraan, dikira-kirakan. Kenapa? Karena dia tidak nampak di teks. La tazharu alaihil harakatu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Karena dia takdiran, dia tidak nampak harokatnya pada teks, baik itu dhammah maupun fathah maupun kasroh. Hendak nampak dia. Kenapa? Karena akhir kalimatnya adalah huruf illah. Ini kita lewati saja yang ini, yang contoh ini. Kita langsung ke ma huruful illah. Lalu apa sih huruf illah? Itu yang lebih jauh. Ma huruful illati. Apa itu huruf illah? Al-jawabu huruful illati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. Huruf illat itu adalah salah satu di antara 3, yaitu alif, waw, dan ya. Jadi ada 3 huruf illat itu, alif, waw, dan ya. Jadi kalau kata itu akhirnya adalah salah satu di antara 3 ini, maka dia i'rabnya muqaddarah.
Wa ma asyaddu hurufil illati quwwatan fi illatiha. Apa sih huruf ilat yang sangat kuat ilahnya? Nah, ilah itu artinya cacat. Nah, jadi kalau terjemahkan bebas ini, huruf ilah yang mana sih yang paling kuat cacatnya, atau yang paling cacat, atau yang paling rusak? Nah, jawabnya adalah al-alifu. Al-alifu asyaddu hurufil illati quwwatan fi illatiha. Huruf alif itu adalah huruf yang paling kuat rusaknya atau kuat cacatnya. Kenapa? Li'annahu la yazharu 'alaiha dhammatun wala fathatun wala kasratun. Karena kalau sebuah kata itu ujungnya adalah huruf alif, maka tidak nampak sama sekali i'rabnya. Baik itu dhammah maupun fathah maupun kasrah, dia tidak nampak. Tidak nampak sama sekali. Sedangkan waw dan ya, ammal wawu wal ya'u fa aqallu minal alifi illatan. Sedangkan huruf waw dan ya itu kecacatannya lebih ringan daripada huruf alif. Kenapa? Li'annal fathata tazharu 'alal wawi wal ya'i. Karena fathah itu kadang nampak pada waw dan ya. Jadi fathah itu masih nampak pada huruf ilat yang waw dan ya. Jadi kalau ada kata berakhiran waw dan ya, itu kadang-kala tanda fathah itu masih nampak. Contohnya mana? Taqulu lan yanjuwaz zalimu, atau lan yaqdiya al-'adilu bizulmin. Nah, ada kalimat lan. Lan itu adalah tanda nasab bagi fi'il mudhari'. Yanjuwa az-zalimu. Nah, dia bisa muncul. Lan yanjuwa az-zalimu. Kapan dia bisa muncul? Ketika huruf ilahnya itu ujungnya adalah waw. Yanjuwa itu kan huruf ilatnya adalah waw. Nah, dia bisa muncul bacaan tanda nasabnya. Lan yanjuwa az-zalimu. Bunyi dia. Contoh yang kedua, lan yaqdiya al-'adilu bizulmin. Ada lan lagi. Lan tanda nasab yang masuk pada fi'il mudhari. Yaqdiya. Yaqdiya itu akhirannya adalah huruf ilat, yaitu ya. Tetapi karena dia nasab atau fathah, maka dia bisa menerima. Akhirnya muncul bunyi fathahnya. Lan yaqdiya al-'adilu bizulmin. Tetapi kalau dalam alif, walaupun dia fathah, walaupun dia dhammah, walaupun dia kasrah, dia tidak la yazhar, tidak muncul, tidak nampak. Wa taqulu aidan nadahtu al-qadiyah. Dan di contoh lain disebutkan nadahtu al-qadiyah, muncul dia qadiyah. Wala tazharu ad-dhammatu walal kasratu 'alal ismil al-manqus. Dan tidak muncul tanda domah dan tidak muncul tanda kasrah pada isim yang manqus. Apa itu manqus? Apa itu isim manqus? Al-ismu al-mu'rabu al-muntaha biya'i lazimah ghairu musyaddadah qablaha kasratun. Apa sih isim manqus itu? Isim manqus adalah isim yang mu'rab. Isim mu'rab tadi isim yang menerima perubahan. Al-muntaha bi ya'il lazimah, yang diakhiri dengan ya lazimah. Ghairu musaddadah, yang tidak bertasydid. Qabluha kasratun, dan sebelumnya adalah kasrah. Taqulu, contohnya ja'a al-qadi. Ja'a al-qadi. Ja'a al-qadi. Kenapa dibaca qadi? Harusnya kan dibaca qadiyu. Qadiyu harusnya. Tetapi cukup dibaca ja'a al-qadi. Dhammahnya la tazharu. Dhammahnya tidak muncul, tetapi dia muqaddarah. Dikira-kirakan i'rabnya adalah rafa'. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kenapa dia tidak muncul? Karena dia diakhiri oleh
isim manqus, yaitu ya diakhiri oleh ya lazimah. Di mana ya lazimah atau isim manqus itu bercirikan apa namanya, kata sebelumnya adalah kasrah. Qadi dotnya itu dibaca kasrah dan dia tidak bertasydid. Nah, sehingga tidak muncul al-qadiyu, tetapi cukup dibaca ja'al qadi. Contoh yang kedua, salimtu alal qadi. Salimtu alal qadi. Nah, alal qadi ini kan harusnya dia i'rabnya adalah jer. Tanda jernya adalah kasrah. Mana tanda kasrahnya? Dia tidak ada di sini. Dia tidak dibaca alal qadi. Tidak. Tetapi dia tanda kasrahnya adalah apa namanya? Tanda jernya adalah kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena dia diakhiri oleh isim manqus. Apa isim manqus? Isim yang diakhiri oleh ya lazimah, yang mana huruf sebelumnya dibaca kasrah dan tidak bertasydid. Nah, itu dia. Haitsu tuqaddaru ad-dhammatu 'ala al-qadi fil misal al-awwal wa tuqaddaru al-kasratu fi kalimatil qadi bi misalil akhar. Di mana dikira-kirakan, dimuqaddarahkan dhammah pada contoh yang pertama dan dimuqaddarahkan, dikira-kirakan kasrah pada contoh yang kedua. Baik, lanjut lagi sedikit. Lakin hal tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu huna listiqal awil litta'adzur. Nah, ini ada istilah dalam sorob itu, ada apa namanya, muqaddarah dhammah dan kasrah itu karena thiqal dan ta'adzur. Thiqal itu karena berat, ta'adzur itu uzur, ya karena uzur, karena memang dia cacat. Apa namanya, ini kalau dibaca nggak cukup waktunya ini. Saya jelaskan saja. Kalau ta'azzur itu dia mustahil muncul harokatnya. Jadi memang dia sudah cacat, jadi tidak mustahil dia untuk muncul harokatnya. Tetapi kalau thiqal, dia bisa saja muncul atau boleh saja muncul, tetapi hanya saja su'bah. Bagi orang Arab susah untuk memunculkannya. Contohnya ini, ja'al fata wal muhami. Nah, al-fata ini dia apa namanya? Karena apa, muqaddarahnya karena ta'azzur. Karena memang sudah benar-benar cacat. Artinya ketika al-fata seperti ini tidak boleh sama sekali muncul harokat rofaknya. Jadi tidak boleh ja'al fatayu. Nah, jadi sangat tidak enak bunyi dan sangat cacat. Kenapa? Nah, karena dia lit ta'azzur. Nah, karena memang dia sangat cacat. Tetapi yang kedua ini wal muhami. Nah, ini bisa muncul. Kenapa bisa muncul? Karena dia ini muqaddarahnya sikol. Sikol tadi dia berat, tetapi boleh saja dibaca muncul, tapi berat. Orang Arab tidak pernah biasanya. Tetapi kalau ada yang membaca wal muhamiyu, bisa saja, karena memang secara kaidah dia sikol saja. Ada atau boleh, tapi berat. Tetapi kalau al-fata tadi, sudah tidak boleh sama sekali. Ja'al fatayu itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia ta'azzur. Jadi, apa namanya, ja'al fata itu kalau dalam apa namanya istilahnya disebut isim manqus. Kalau muhammi disebut dengan isim maksur. Jadi kalau manqus itu tidak boleh sama sekali muncul karena dia ta'azzur. Kalau maksur tadi dia masih boleh muncul, tetapi dia sikol, berat. Nah, sehingga orang Arab tidak membunyikan harokat akhirnya. Dia di muqaddarah saja. Tapi mungkin boleh saja untuk dibaca muncul. Tapi kalau contohnya yang kayak al-fata, ja'al fata, maka tidak boleh sama sekali untuk muncul. Kenapa? Karena dia fa'il, karena dia lit ta'azzur. Karena memang dia sudah sangat cacat. Baik.
Mohon maaf karena waktunya kurang dari 59 detik. Saya kira sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini. Kita menghabiskan di pembahasan tentang i'rab. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke pembahasan yang baru. Saya paham materi malam ini agak berat dan agak susah untuk dipahami mungkin bagi Bapak Ibu yang masih di kelas privat, masih di kelas apa namanya dasar untuk memahaminya, tapi tidak masalah. Nanti bisa diulang, bisa dicermati dengan pelan-pelan di YouTube-nya. Baik, kita bertemu lagi minggu depan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.